Ya babi sendiri sebenarnya simbol yang menarik karena kan orang Cina makan babi. Tapi di saat yang sama di Indonesia lo diharamkan babi itu. Jadi kayak ada dua dunia yang itu mungkin mewakili perasaan kita sebagai Chinese Indonesia gitu. Kayak lo ada di dua dunia. Apapun etnis yang ada itu apa latar yang diceritakan itu, tapi perjalanan dari zero to hero-nya tuh nempel banget bagi aku yang waktu itu kecil. Dan kayak Kung Fu Hustle sama Shaolin Soccer. Shaolin Soccer terutama gitu, kayak aku yang merasa pecundang tuh jadi punya harapan. Ini ternyata bisa gitu ya ngularin jurus-jurus ya, ternyata enggak juga sih. Oke, halo, balik lagi di podcast B-Movie. Yeay. Oke, kali ini kita bakalan bahas tema yang sangat-sangat personal bagi beliau berdua. Bagi saya sangat-sangat sulit risetnya, ya Allah. Sangat-sangat berat sekali tema kali ini. Jadi kita bakalan bahas film Cindo favorit kita gitu, dan sekaligus kita akan bahas topik-topik terkait isu Cindo di perfilman di Indonesia mungkin secara general. Makanya kita merah-merah hari ini kan. Iya, buat merayakan Chinese New Year juga kan. Ini saya gila kayak lampion. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai dari bahas film-film Cindo favorit masing-masing gitu. Mungkin mulai dari Kak Flo kali ya. Seperti biasa 3-3 ya. 3-3 ya. Masing-masing bisa nyebut 3 gitu dan disebutin alasannya. Langsung 3 atau ganti-gantian satu dulu? Langsung 3. Oh, langsung 3. Oke. Gitu. Yang pertama itu film pendek, judulnya Sugiharti Halim. Nah, itu tahun 2008. Aku inget banget waktu itu nonton film ini tuh di acara antara festival film atau di screening film gitulah. Terus filmnya ini berkesan banget buat aku karena kenapa ya? Karena treatmentnya menarik. Hampir setengah dari filmnya tuh monodialog. Jadi ada karakter yang namanya Sugiharti Halim gitu. Dia menceritakan kenapa namanya Sugiharti Halim. Dia ini Chinese Indonesia gitu, dan looks-nya sangat-sangat Oriental looks Chinese gitu lah. Tapi namanya Sugiharti Halim gitu. Jadi dia tuh selalu dipertanyakan, itu beneran nama lu? Atau nama asli lu siapa sih gitu. Jadi kayak nama dia tuh setiap dia kenalan sama orang, setiap kali dia sebut namanya, orang tuh selalu mempertanyakan namanya sendiri. Karena dengan looks dia, mungkin dia di-expect mungkin cocoknya namanya Jessica gitu, atau misalnya cocoknya namanya Stephanie or Michelle yang mungkin lebih representatif, atau Florence gitu. Yang lebih representatif Chinese Indonesia gitu ya. Tapi namanya Sugiharti yang Indonesia banget gitu kan. Jadi kayak soal itu sih, dan kenapa film ini menarik karena film ini tuh juga ngebahas beberapa isu yang sebenarnya terjadi kepada Chinese Indonesia pada masa itu gitu. Misalnya kayak dia juga ngebahas tuh waktu tahun 65 gitu kan, ada yang namanya surat SKBRI ya. SKBRI gitu, surat kewarganegaraan. Surat bukti kewarganegaraan. Sorry, SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan itu tuh surat itu yang harus punya surat itu keturunan Cina di Indonesia. Jadi sedangkan kalau kamu tuh keturunan yang lain, misalnya keturunan Arab, India, keturunan misalnya bule gitu, nggak perlu punya surat itu khusus Chinese Indo yang bikin. Dan itu tuh sebenarnya kayak katanya sih dengernya itu kayak semacam ya uang, gimana pemerintah mencari uang juga gitu. Kayak soalnya buat bikin surat itu harus bayar zaman itu 300.000 tahun 65 tahun 65 itu gede kan 300.000 tuh, dan semua orang Chinese Indonesia harus punya surat itu gitu. Ngebahas itu juga, dan ngebahas yang tahun 67 itu di mana semua orang tuh Chinese Indo harus ganti nama. Dulu mereka, jadi kalau mau tahu sejarahnya, sebelum tahun 67 tuh semua orang Chinese punya nama yang tiga nama gitu loh. Kayak misalnya 3 nama tuh kayak misalnya nama-nama Chinese gitulah. Wong Kar-wai. Ya, Wong Kar-wai gitu. Atau siapa. Nah, mereka semua harus ganti nama jadi nama Indonesia gitu. Misalnya contohnya kalau di sini dia tuh namanya Lim, dia harus ganti nama jadi Halim gitu. Jadi makanya Sugiharti Halim gitu. Kalau Wong Kar-wai jadi Wongso berarti. Jadi Wongso. Jadi kalau nggak mau tahu, misalnya kayak nama aku sendiri gitu kan, nama keluarga. Jadi nama aku tuh Florence Giovanni Chandra. Nah, Chandranya itu sebenarnya marga aku tuh Cheng gitu. Jadi bokap aku tuh punya surat itu, surat ganti nama. Itu kayak dulu pemerintah, jadi setelah SBKRI itu
65 itu ada kepres buat pergantian nama, seluruh orang Chinese Indonesia harus ganti nama. Nah di 67 tuh makanya semuanya ganti nama gitu lah. Jadi kayak ngebahas itu juga. Jadi yang menarik walaupun dikemas dengan sangat monodialog yang komedi gitu-gitu hampir di seluruh filmnya, tapi ngebahas isu yang menurut aku sangat penting gitu dengan pembawaan yang sangat casual gitu. Jadi kayak menarik banget sih film itu. Mungkin itu Jason film bagian dari antologi 9808 kan, jadi kayak 10 tahun reformasi dan waktu itu ada itu 2008 soalnya filmnya ya. Iya, filmnya 2008, ada beberapa pembuat film pendek bikin omnibus antologi gitu yang terdiri dari ya film pendek salah satunya Sugiharti. Tapi antologinya bukan film Tionghoa semua bukan gitu. Film Tionghoa aja, tapi ada macam-macam tentang ada yang Anggun Priambodo waktu itu bikin tentang experience apa yang dia ingat tentang waktu Mei 98 tuh kayak gimana gitu. Terus ada yang bikin Mas Iva kalau nggak salah bikin film tentang diaspora Chinese di Korea. Jadi macam-macam. Ada juga yang ya Sugiarti Halim sama filmnya Lucky waktu itu juga ngebahas Imlek tahun 2000 gitu. Jadi emang macam-macam. Cuman fokusnya tentang 98 dan 2008 apa sih yang berubah gitu. Iya, sutradaranya tadi namanya tuh Aryani Darmawan, tapi kayaknya sekarang udah nggak bikin film Kemarin lagi baru bikin lagi yang Piknik Pesona kan. Piknik Pesona yang mana ya? Mbak Mi ya? Bukan. Bami kan Winnie ya. Kayak kita nggak sempet nonton ya. Iya nggak sempet nonton sih. Iya bagus banget sih itu. Ada di feed sih kalau pada mau nonton. Sugiarti Halim tuh berarti tokoh apa? Tokoh fiksi sih. Nama aslinya bukan itu. Nama aslinya ada nama lainnya gitu. Di film itu karakternya sebagai apa dia? Dia sebagai sebenarnya nggak terlalu diceritakan sih. Kayak orang yang lagi curhat aja. Lagi ngedate gitu loh. Lagi ngedate sama aneka cowok gitu ganti-ganti. Yang cowoknya selalu ngedengerin curhatan dia tentang nama dia. Menarik banget. Iya, makanya kayak hampir 70% filmnya tuh dia ngomong sendiri. Kita nggak tahu dia ngomong sama siapa gitu. Baru nanti terakhirnya cowok ini ikutan ngomong yang ternyata cowok ini tuh juga punya concern Chinese Indo juga. Dia punya concern soal namanya gitu. Dia berusaha nggak ganti nama tapi dia akhirnya nggak kuat dengan nama Cina dia, akhirnya dia harus ganti nama gitu. Jadi kayak menarik banget sih kalau tahu kayak perspektif dari mereka yang nama aja dipermasalahkan gitu. Kayak kita aja nggak bebas gitu milih nama kita sendiri, itu aja udah sedih kan. Pendekatannya juga menarik banget storytellingnya. Aku pengen nonton sih Kedua tuh Cinta ada dua film. Cinta T-nya dua-duanya dalam kurung. T yang huruf besar itu tuh film panjang, filmnya Samaria Simanjuntak. Yang satu lagi T huruf kecil itu yang film pendek Stephen Vicious sutradaranya. Nah yang mau aku bahas yang sekarang ini nih yang film panjang gitu. Kenapa menarik? Ini tuh filmnya tahun 2009. Jadi aku nonton film ini aku lupa ya antara di bioskop, kalau nggak salah pernah rilis secara terbatas gitu di bioskop Indonesia atau di festival film gitu lah aku nonton. Dan di zaman itu aku belum terlalu banyak nonton film independen. Kayak masih terbatas banget lah. Itu kayak masih awal-awal kuliah gitu kan. Dulu kan belum zaman gitu kan nonton streaming film independen. Jadi film ini unik banget sih approach-nya karena sederhana banget sebenarnya. Kayak ada perempuan kalau nggak salah Sunda gitu ya. Sunda deh kalau nggak salah. Jawa atau Sunda. Dia ketemu sama cowok yang keturunan Chinese yang main tuh Sanisun gitu. Dan yang tukang pijit refleksi ya karakternya. Jadi unik banget sih. Filmnya tuh sederhana tapi ngebahas tentang kayak dua pasangan yang sebenarnya jatuh cinta tapi karena ethnicity mereka jadi kayak mereka sulit bersatu gitu lah. Sebenarnya klise sih, cuman approach yang dibawa film ini tuh kayak menarik aja gitu, menarik dan sangat dekat. Jadi kita bisa memahami karakternya gitu sih. Unik juga gitu pemilihan karakternya. Iya dan kayak ini debut filmnya sutradaranya dan juga Sanisun kayak pertama kali main film gitu. Jadi kayak menarik sih, kayak sebenarnya film romance tapi ada tentang Chinese Indonya juga gitu. Dan jadi kayak ya menarik untuk ditonton pada masa itu sih. Salah satu film yang cukup diingat gitulah. Dan menariknya itu tadi yang ada dua film. Judulnya sama, cuma beda T huruf besar T huruf kecil. Satu film pendek, satu film panjang keluar di waktu yang bersamaan. Iya, gitu. Kalau nggak salah itu kayak mereka tahu satu sama lain, jadi ya udah disengajain aja gitu nggak sih kalau nggak salah? Ini cerita belakang layar lah. Iya. Coba kayak mereka ternyata tuh saling tahu gitu lah kayak. Tapi udah terlanjur nih, udah syuting segala macam. Akhirnya saling tahu. Mereka punya satu judul ini, tapi
ya udah akhirnya di embrace. Iya, satu T huruf gede, satu T huruf kecil. Oh, T gede tuh menghindari IP rights gitu. Enggak tahu sih, enggak sih, kayak lebih itu kayak orang belum makanya itu Cinta udah didaftarin T-nya digedein udah beda gitu. Kayak di tahun itu belum se-aware itu ya sama IP. Mungkin kayak biar orang nggak bingung aja sih. Dan karena beneran dua-duanya ceritanya tuh interracial couple gitu loh. Cowoknya selalu. Iya, jadi kayak tentang pasangan yang beda ethnicity gitu lah dua-duanya. Yang film panjang, film pendek juga, makanya jadi gitu sih. Lalu ketiga ya. Ketiga itu tuh Cek Toko Sebelah. Sini ya. Ini tuh kayak kenapa ya? Karena penontonnya 2,6 juta gitu dan ini film Chinese Indo yang paling ngepop dari yang pernah ada gitu dan mendapatkan penonton terbanyak. Jadi ini kayak perlu dirayakan banget sih. Ada film yang karakternya Chinese Indo gitu, family drama, dan yang nonton sebanyak itu gitu, box office sampai 2,6 juta. Bahkan sampai ada sequelnya gitu kan yang kedua. Jadi kayak salah satu yang menarik banget sih gitu. Dan approach-nya juga mungkin kalau yang lain kan agak-agak lebih serius atau gimana. Ini approach-nya tuh kayak family drama, drama komedi gitu. Jadi kayak menarik banget sih. Ada Ernest berani membuat film yang seperti itu gitu. Itu kayak sesuatu yang fresh banget lah gitu. Kayak orang jadi melihat sisi lain dari Cindo gitu. Yeah. Sebenarnya penting dari film itu ya karena membawa cerita Chinese Indonesia ke pop sih, ke box office gitu. Di package secara komersial dan ternyata bisa banget. ada yang nonton. Iya. Dan nyokap gue sampai tahu kan, tahu film itu gitu. Jadi makanya di kalangan Chinese Indonesian community waktu film itu rilis cukup jadi omongan gitu. Tapi kan secara konten film sebenarnya ada semacam otokritik juga. Itu respon dari keluarga-keluarga Kak Jason, terutama yang mungkin masih memegang teguh stereotip kayak harus jualan gitu. Responnya ngelihat itu gimana tuh? Itu kan kayaknya waktu itu malah tidak membahas ke situ ya. Maksudnya malah merayakan kayak ya karena kan keluarga gue juga keluarga pedagang gitu. Di situ juga pedagang, jadi justru kayak dirayakan. Filmnya malah dirayakan gitu, bukan yang kayak diomongin ya gimana gitu. Dan karena pendekatannya drama, jadi orang mungkin apa ya udah gitu. Itu drama kan sesuatu yang universal ya, meskipun ada tempelan berupa etnis dan sebagainya. Semua punya keluarga, semua gitu, punya masalah sama keluarganya, jadi pasti mungkin universalnya di situ. Bener sih, hal yang paling unik ya dari karakter Chinese Indo ataupun mungkin gak cuma Chinese Indo ya, tapi semua Chinese diaspora di seluruh dunia sering banget ya sih digambarinnya mereka tuh buka toko. Tapi emang itu kayak stereotype, kenyataan kayak gitu. Iya, bener sih kayak. Walaupun nggak semuanya. Iya nggak semuanya, kayak maksudnya banyak Chinese Indo yang punya pekerjaan lain gitu. Cuman kalau dilihat dari sejarahnya dulu-dulu banget, ada loh yang membuat kenapa banyakan orang Chinese tuh di bisnis gitu, di ekonomi. Karena dulu tuh sempat ada larangan mereka buat ke bidang-bidang lain gitu lah kalau kita lihat di sejarah Indonesia gitu. Jadi ujung-ujungnya stereotip apapun kayak ujung-ujungnya kayak bahkan bos lihat sejarahnya dulu bos. Iya benar-benar kayak semua tuh terjadi nggak naturally terjadi, tapi kayak emang kayak karena ada alasannya sih kenapa bisa terjadi kayak gitu. Dan beliau-beliau ini termasuk yang itu ya, menyimpang dari stereotip ya. Kenapa? Karena jadi filmmaker, berseni. Meskipun berdagang jasa juga sih. Nah tapi kalau dilihat sekarang banyak banget orang Chinese Indo yang ke film gitu. Ya nggak sih? Itu kenapa tuh? Nah, karena sekarang mungkin orang udah lebih open sih. Mungkin karena film tuh sekarang jadi orang kayak mungkin ya kesempatan jadi lebih luas gitu, kayak ke film gak cuma bioskop, ada OTT gitu, terus ada digital gitu, udah lebih maju kan, kayak streaming platform banyak banget gitu, ada series juga, terus ada banyak iklan-iklan digital gitu kalau mau menyerempet ke yang lain gitu, brand. Jadi kayak mungkin orang lebih terbuka gitu sih sama film. Jadi mungkin dulu nggak banyak, bisa jadi nggak diizinkan sama orang tuanya gitu karena nggak dianggap film tuh sesuatu yang punya prospek yang bagus di masa depan gitu, dan bisa survive menghasilkan uang dengan film. Tapi kan sekarang nggak kayak gitu kan, film nih sekarang kayak entertainment sekarang udah maju gitu, film juga, jadi kayak mungkin lebih diizinkan gitu sih, kenapa akhirnya banyak. Sama mungkin ya post reformasi juga ya, maksudnya kan setelah reformasi kita udah 20 sekian tahun, dan apa namanya, suara-suara yang tadinya jadi serius nggak apa ya? Nggak apa-apa, santai aja. Suara-suara yang sebelum 98 tidak bisa diungkapkan, sekarang bisa diungkapkan. Jadi ada kayak urgensi buat, makin ada urgensi buat kayak kita ini untuk ngomongin ini gitu, ngomongin suara kita gitu. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa jadi banyak nih suara-suara, terutama di kampus-kampus ya, kalau nonton film-film BINUS, UMN, banyak banget suara-suara Chinese Indonesian filmmakers yang menurut gue penting banget buat di omongin. Iya, dan juga mungkin karena kampus makin banyak ya,
Tapi kampus makin banyak karena orang banyak yang tertarik di film juga kan. Mereka berani buka karena itu. Dan jadi kalau dulu kan mungkin kampus film cuma di KJ dan banyak banget orang tua yang nggak ngizinin anak masuk di KJ. Sekarang kan kampus banyak, kampus swasta pun banyak gitu yang kayak ya ada BINUS, UMN, terus SAE atau yang lain-lain, LASAL gitu. Jadi kayak orang tua juga lebih ngizinin anaknya masuk film, akhirnya kerja di film gitu-gitu. Terus kalau dilihat sekarang investor film banyak juga yang Chinese Indo ya. Dan sebenarnya secara sejarah juga kan awal-awal film-film tahun 40 berapa tahun 40 di bawahnya juga dari Cina daratan ya. Betul. Ya bahkan Teteng Chun yang tadi kita sempat bahas itu kan juga apa namanya? Sutradara pertama yang lahir walaupun keturunan Chinese yang di Indonesia yang bikin yaitu Teteng Chun kan waktu itu tahun 30-an kalau nggak salah gitu. Jadi banyak pengusaha Chinese sebenarnya yang waktu tahun-tahun segitu membawa bisnis film dari China ke Indonesia gitu. Mereka import film berarti ya, film. Awalnya import film terus kemudian bikin film juga. Mungkin dulu kayak film kungfu gitu gak sih? Yang banyak. Cuman mungkin akhirnya pas masa Orde Baru teredam suaranya, akhirnya reformasi keluarlah semuanya gitu makanya. Kalau lu gimana film? Saya boleh terakhir nggak? Lu deh yang sekarang. Jadi secara jujur sih saya nggak banyak ya nonton film Tionghoa ya, bukan karena rasis tentunya. Karena emang filmnya nggak banyak. Iya, karena emang nggak banyak dan nggak tahu kenapa aksesnya memang ya nggak ada gitu. Maksudnya jarang banget di TV misalnya pas Lebaran gitu. Ditayangin gitu meskipun cocok juga pas Lebaran ya. Lebaran Cina. Lebaran Imlek maksudnya gitu kayak. Tapi dari salah satu yang sedikit itu ada satu filmnya Edwin judulnya Babi Buta yang Ingin Terbang gitu itu. Nah, ini gue penasaran nih. Kenapa? Kalau lo non bukan orang Chinese Indonesia gitu. Bener. Pas lo nonton Babi Buta yang Ingin Terbang apa yang lo rasakan? Pertama, jujur agak susah ya menjelaskan film itu karena pendekatannya cukup simbolik, terus fragmentaris gitu kan. Jadi untuk memaknainya agak susah. Tapi aku jujur menikmatin feeling apanya, disturb, uncanny. Terus aku ya waktu itu nonton jujur belum terlalu tahu wacana-wacana membaca film secara simbolik dan sebagainya. Jadi aku cuma sesimpel kayak, oke, ini problematika yang dialami minoritas, terus ya udah semacam ada simbolisme dibungkam dan sebagainya, udah gitu kayak gitu aja. Aku jujur menjelaskan lagi ceritanya kayak gimana bingung, tapi rasanya aja ya, gitu itu film yang emang kalau lo tonton rasanya itu sih. Makanya gue penasaran maksudnya. Tapi lo setelah lo selesai nonton kayak apakah lo juga merasakan ada empati terhadap atau kayak gimana tuh perasaannya? Ada empati jelas ya. Perasaan terganggu jelas itu, dan itu gimana ya menjabarkannya memang sangat susah gitu. Mungkin kalau disuruh menjelaskan yang ku inget cuma ada gitu, ada sosok kontroversial yang tiba-tiba muncul, Joko Anwar di situ. Dan perannya sangat-sangat wah gitu kayak pasien dokter gigi ya. Iya kan ya? Ya, pakai atribut. Ya. Nah, gitu kan kayak itu. Aku jujur waktu itu nonton belum terlalu mengerti wacana, tapi perasaan uncanny itu dan balik lagi menyoal soal etnis minoritas dan kegundahannya disampaikan dengan simbolik itu lumayan membekas gitu secara perasaan gitu. Ya mungkin konteksnya ini film pertamanya yang belum tahu, film Babi Buta yang Ingin Terbang ini adalah film pertamanya Edwin sebelum bikin Postcards from the Zoo, Possessive dan yang kita tahu sekarang gitu. Ini film pertamanya dia dan mungkin ini bisa dibilang film panjang yang Edwin yang masih paling dekat dengan gaya-gaya dia di film pendeknya gitu. Sampai Postcards from the Zoo juga kan. Nah, di film Babi Buta yang Ingin Terbang itu dia membicarakan tentang perasaan-perasaan sebagai Chinese Indonesia, tapi dalam simbol-simbol. Simbolnya ada macam-macam tuh. Ada kayak misalnya pertama adalah ya babi itu sendiri kan. Ada babi di kayak ilalang gitu. Terus kemudian ada ya babi sendiri sebenarnya simbol yang menarik karena kan orang Cina makan babi. Tapi di saat yang sama di Indonesia lo diharamkan babi itu. Jadi kayak ada dua dunia yang itu mungkin mewakili perasaan kita sebagai Chinese Indonesia gitu. Kayak lo ada di dua dunia yang membingungkan gitu. Terus ada juga hal yang sama misalnya di opening kan ada atlet bulu tangkis kalau lo ingat. Ada yang main bulu tangkis Indonesia lawan Cina. Itu kan konteks yang secara sejarah ya lumayan panjang, lumayan ada beberapa kasus lah misalnya. Susi Susanti gitu kayak gitu. Jadi kayak itu juga tapi pertanyaan yang sering muncul sebagai Chinese Indonesia gitu soal kebangsaan lo, identitas lo.
di saat yang sama lu pengen jadi Indonesia karena lu terlahir di Indonesia dan lu merasa Indonesia adalah rumah lo gitu. Tapi di saat yang sama orang mengklaim lu bukan orang Indonesia sepenuhnya gitu. Jadi sebenarnya dualisme itu tuh yang digambarkan di Babi Buta yang ingin terbang. Dan scene yang paling poetik yang itu ada seorang perempuan kalau nggak salah yang menelan Ladia Cheryl yang makan petasan. Itu kan wah langsung strong banget itu secara simbolisme gitu. Dan ya cukup bisa apa ya, cukup sangat-sangat provoking aja gitu waktu itu. Meskipun aku waktu itu belum terlalu tahu ya. Itu pertama ya. Film kedua? Film kedua serba salah banget ya. Cabaukan meskipun belum nonton ya, tapi jujur di tahun-tahun itu kan aku masih kecil ya kayak masih SD sebenarnya. Tapi itu aja nyampe gitu kontroversinya dibahas lah. Sangat-sangat dibahas sekali, diperankan oleh Lola Amaria kan waktu itu dan jadi salah satu film yang bagiku cukup kontroversial pada masanya, apalagi di tahun-tahun yang segitu masih belum cukup umum kan. Film yang mengangkat topik soal identitas, judulnya juga Cabaukan gitu, bahasa Hokkien yang kita tahu di masa sebelumnya itu bisa dilarang menggunakan judul itu kan. Dan akhirnya setelah reformasi udah mulai kan banyak banget eksplorasi dan akhirnya ada film Cabaukan ini. Waktu itu aku cukup ngikutin berita-beritanya aja waktu aku SD itu dan lumayan tertarik sebenarnya. Sayangnya aku masih belum punya akses ke bioskop waktu itu, tapi ini jadi salah satu film yang membekas juga gitu seenggaknya dari berita dan sebagainya, dan tertarik banget gitu kan, apalagi diangkat dari novelnya Remy Silado gitu. Seorang bagawan sastra yang ya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat karya-karyanya sangat-sangat monumental semuanya gitu. Dan ya itu jadi salah satu film yang kayaknya dalam waktu dekat juga akan ku tonton lagi di masa sekarang. Dengan segala pemahaman yang sekarang udah aku punya, mungkin aku akan sangat-sangat menikmatin film itu sih. Mungkin yang penting dari film itu tadi yang udah lu sebut sih, kayak pasca reformasi, film-film yang tadinya dilarang menggunakan bahasa bahasa Mandarin, kalau ini Hokkien kalau nggak salah. Bahasa Hokkien akhirnya diperbolehkan dan dibuat gitu akhirnya sama pembuat film. Jadi itu mungkin salah satu karya yang penting lah gitu. Karya pertama yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa ini ya. Benar. Dan apalagi ceritanya soal Chinese di masa pendudukan kolonial Belanda, apalagi tokoh utamanya adalah seorang gundik gitu kan, seorang beracun. Itu juga entah kenapa juga babak di masa-masa kolonial itu sebenarnya kan semua etnis tuh memegang peran gitu. Tapi kan emang suara-suara dari Tionghoa kurang terdengar dalam penulisan sejarah Indonesia itu, dan makanya alternatif dari film-film seperti ini kurasa sangat-sangat penting untuk menjadi ya alternative voice gitu, bahwa di masa itu semua etnis tuh punya peran yang penting gitu. Dan ini akan juga aku tonton gitu ya setelah ini. Kalau Ketiga agak maksa, tapi jujur kalau boleh ya aku pengen memberi tribute banget dengan film-film yang tayang di TV, film-film Mandarin. Ada film-filmnya Boboho gitu yang menemani masa kecil saya pulang sekolah siang-siang. Walaupun tidak cindo ya. Walaupun tidak cindo ya, tapi seenggaknya itu jadi gerbang awal untuk aku memahami kultur Mandarin, apalagi aku tinggalnya kan di daerah kampung yang relatively homogen waktu itu di sekolah negeri itu. Jadi penuh dengan stereotip, tapi ketika melihat Boboho ya stereotip lagi kayak Cina. Apa sih stereotip yang sering Boboho terjadi? kayak apa sih yang dibayangkan gitu? Enggak, bukan Boboho maksudnya. Stereotip dari Indonesia yang sih. Kalau dulu jelas stereotipnya kaya. Tapi di Boboho kok pamannya miskin. Itu kan jadi diskursus awal sebagai seorang anak-anak memahami ternyata Cina tuh nggak kaya dong, nggak semuanya jadi bos gitu, terus Jawa jadi pembantu, nggak juga itu. Maksudnya ada kehidupan lain yang sebenarnya sama-sama aja gitu. Dan melalui Boboho meskipun sepele banget ya, komedi dan sebagainya, tapi ada hal-hal kecil yang semacam kayak tadi yang jadinya jadi seperti ini gitu kondisi etnis Tionghoa di dunia lain, dan ternyata ya sama-sama aja manusia-manusia juga gitu. Terus ada film Stephen Chow, jujur ini film-film Stephen Chow itu salah satu yang personal bagi aku, apalagi topiknya kebanyakan kan from zero to hero dan sebagainya, terlepas dari apapun etnis yang ada itu latar yang diceritakan itu, tapi perjalanan dari zero to hero-nya tuh nempel banget bagi aku yang waktu itu kecil. Dan kayak Kung Fu Hustle sama Shaolin Soccer terutama gitu, kayak aku yang merasa pecundang tuh jadi punya harapan. Ini ternyata bisa gitu ya ngularin jurus-jurus ya. Ternyata enggak juga sih di dunia nyata, tapi itu seenggaknya jadi encourage aku untuk ternyata seorang yang pecundang tuh bisa jadi berkembang gitu. Dan bagi anak-anak kecil gitu itu jadi pembuka yang menarik gitu, melihat sisi
apa ya, sisi yang lebih universal dari sebuah cerita yang terlepas dari Tionghoa atau enggaknya, tapi itu jadi jalan awal untuk mengenal gitu. Dan ya setelah itu beruntung film-film seperti itu hadir, dan kemudian menurutku itu yang menyelamatkanku ketika bertemu dengan lingkungan yang lebih heterogen tuh, jadi lebih nggak kaget gitu. Kalau nggak kaget ketemu kita kayaknya. Kaget sekali. Oke, ya begitu. Kalau vampir-vampir Cina gitu sempat nonton gak sih? Di TV juga banyak kan? Juga dong, dan itu juga ya itu film-film liburan lah gitu, kayak ditempel amplop gitu sendiri. Agak aneh sih sebenarnya, tapi ya lucu-lucu aja waktu itu. Dan ya entah kenapa ya banyak juga ya film Chinese gitu sebenarnya di. Dulu banyak ya, sekarang Dulu malah banyak. lebih nggak banyak sih. Nah makanya itu sih. Tapi sejauh ini ya kita slide dulu sekali. Sejauh ini keterwakilan suara-suara Tionghoa gitu, dari kita tahu lah konteks sejarah sebelumnya seperti apa gitu, represif dan sebagainya, dan sekarang nih di masa sekarang menurut Kak Jason dan Kak Flo terutama sebagai pelaku juga tuh keterwakilannya tuh udah sejauh apa Mi? Di industri misalnya masih adakah diskriminasi atau gimana, atau dari film-filmnya tuh sudah sejauh mana bisa diterima oleh produser atau market gitu? Mungkin kalau keterwakilan suara yang menurut gue membedakan saat ini adalah suara dari Chinese Indonesian disuarakan oleh Chinese Indonesian sendiri. Bener. Itu yang penting, dan menurut gue harus terus kita lakukan gitu. Mungkin yang membedakan kayak pasca reformasi pertama-tama banyak film-film yang kayak tadi misalnya Cabakon dibuat sama Teteh Nia, kemudian Gi dibuat oleh Mas Riri gitu, yang cuma sekarang kayak suara-suara itu disuarakan oleh si pembuat film dari yang dari Tionghoa Indonesia, Chinese Indonesian sendiri gitu, kayak Cek Toko Sebelah. Ya selain itu belum banyak lagi sih. Tapi kalau kita ngomongin film pendek sebenarnya banyak banget. Kayak lo tonton, kayak yang tadi gue bilang, kayak gue tonton film dari Binus, dari UMN, yang bahkan IKJ, ya kayak Cintai tadi kan, yang itu juga dari film IKJ kan, film kampus IKJ. Banyak banget suara-suara yang kayak suara-suara yang selama ini mungkin belum kita dengar, tapi akhirnya kita dengar gitu. Jadi keterwakilan itu mungkin udah bisa kita lihat gitu. Tapi kalau ngomongin industrinya sendiri, menurut gue kita masih berprogres ya, kayak ini experience sendiri. Kita lagi punya project gitu, film panjang yang membawa karakternya tuh Chinese Indonesian gitu. Dan menurut gue privilege-nya beda banget sama orang yang terlahir let's say Jawa gitu. Kayak lo bawa film cerita karakter Chinese Indonesian ke produser, atau ya ke produser misalnya, lo akan ditanya kenapa karakternya Chinese Indonesian gitu. Padahal jawabannya sesimpel ya, karena gue dari kecil Chinese Indonesian, gue dari kecil ini yang paling dekat sama gue gitu. Terus kenapa lo harus tanya kenapa karakternya Chinese Indonesian ya, karena ini cerita gue gitu kan. Ya coba pertanyaan itu akan ditanyakan nggak ke misalnya yang kalau cerita Jawa misalnya gitu, ya akan lebih dimaklumi lah gitu. Kayak seolah-olah kalau karakternya Chinese Indonesian tuh harus ada alasannya kenapa itu Chinese Indonesian. Dan dipertanyakan ya. Dan dipertanyakan kenapa gitu, kenapa gitu. Apa esensinya, kenapa esensial kayak gitu sih. Jadi kita masih berprogres lah gitu untuk mungkin akan lebih banyak lagi suara dan pastinya sih gue pengen banget itu berprogres ya. Sekarang gue punya anak, dan gue nggak mau nanti ketika let's say misalnya dia jadi filmmaker juga, gue nggak mau situasi yang gue alami sekarang masih juga dialami oleh generasi berikutnya gitu. Gue mau generasi berikutnya bisa ya lebih bebas menyuarakan suara dia, menyuarakan identitas dia gitu di ini, dan ya kita berprogres sih. Iya, mungkin kalau sekarang tuh kayak mungkin ya, kenapa kayak orang masih mempertanyakan, orang tuh takut audiens sudah siap belum sih nerima film tentang Chinese Indo sudut gitu. Pandang produser kalau Jadi kayak kenapa mungkin kayak kalau kita ngebawa cerita dan kita bilang, oh ini misalnya temanya apa, tapi karakternya Chinese Indonesia gitu, pasti kan biasanya emang sering banget ditanya kenapa Chinese Indo gitu. Itu kayak selalu dipertanyakan, karena dia tuh langsung mikirin, salah satunya dia mikirin audiens juga gitu. Karena mungkin audiens pas nonton ini karakternya Chinese Indo apakah mereka udah bisa terima gitu, atau kayak beda lah mungkin sama karakternya kalau karakternya ini misalnya ya tadi misalnya orang Jawa gitu, atau orang Batak gitu. Mungkin orang udah lebih terbiasa sama cerita-cerita tentang itu kan, jadi kayak lebih mungkin ke arah sana gitu sih. Kenapa masih dipertanyakan, dan gimana cara ngebuat hal yang masih dianggap kurang umum gitu, tapi bisa jadi sesuatu yang setara gitu, bisa jadi sesuatu yang kayak ya akhirnya ini juga jadi kayak
cerita yang bisa diterima oleh masyarakat umum gitu. Ya, itu sih PR ya. Berhak menceritakan cerita kita kan, tanpa judgement seperti itu gitu. Cuma menurut gue ya berkat adanya OTT mungkin jadi lebih ada dobrakan ya. Menurut gue kayak Dear David gitu misalnya. Dear David. Iya. Dear David kan tidak membahas identity gitu. Tapi karakternya Chinese Indo dan kita ya bisa terima aja gitu. Iya, in terms of identity background latar belakang si karakternya gitu kan. Dan menurut gue ya contohnya seperti itulah gitu. Apalagi maksudnya bicara tentang tadi gitu, ternyata bukan cuma di Indonesia aja. Maksudnya kayak ternyata kan tadi kita bilang gue punya project Chinese Indonesian dan gue bawa itu ke beberapa lab di luar negeri gitu. Dan reaksi menarik-menarik. Ternyata banyak banget misalnya kayak orang Prancis, gue konsultasi sama orang Prancis, mereka kayak bilang gue baru tahu loh di Indonesia ada Chinese Indonesian. Iya, karena dalam otak mereka Indonesia tuh Muslim country, ya kan? Ya dicerita dia di otak gue Indonesia ya Muslim country. Di otak gue Chinese itu adalah majority karena Chinese mainland yang negaranya segede gitu. Gue nggak pernah kepikiran tuh ada di Indonesia ada largest Muslim country in the world dengan maksudnya populasi terbesar ada Chinese community gitu yang minority di situ gitu. Apalagi sama yang terjadi dengan Chinese seperti apa gitu-gitu mereka sama sekali no idea gitu loh. Tahu ada aja baru gitu. Apalagi masalah-masalah yang kayak ya tadi kita ceritain 66, 67, 98 represi Orde Baru. Ya jangan harap mereka tahu. Memang harus ada PR buat menjelaskan itu ke mereka gitu. Ke ini. Jadi ya gitu sih maksudnya kalau sebagai filmmaker Chinese Indonesian kalau mau tahu perasaannya adalah di Indonesia lu digituin, di luar negeri lu juga digituin gitu. Di luar negeri lu lu tidak kayak ternyata mereka baru tahu, tapi di Indonesia di dalam negeri juga masih ada judgement terhadap cerita Chinese Indonesian itu sendiri gitu. Jadi ya berprogres. Tapi yang menarik itu sebenarnya di Hollywood. Kayak sekarang kan cerita tentang Asian ada gelombang sih. itu. Iya, nggak cuman Chinese tapi kayak Korea, ya Chinese atau Jepang gitu kayak mulai ada gelombang baru. Iya, ada gelombang tuh kayak jadi banyak banget peminatnya gitu loh. Mungkin kayak kita kan lihat kayak film-film yang beberapa tahun terakhir ini rilis gitu kan. Film-film seperti Past Lives gitu misalnya. Walaupun nggak ngebahas identity kan. Maksudnya ya sedikit sih ngebahas soal imigrasi gitu. Cuman ya itu kan juga salah satu suara dari seorang Korea yang lahir di Korea tapi pindah ke Kanada ya kalau itu ya film. Iya Minari gitu. Jadi kayak memang ada gelombang baru yang menurut gue di Indonesia harus kita ikutin juga. Nah di Globally kan udah mulai gitu. Menurut Kak Jason atau Kak Flo mungkin beberapa tahun lagi di Indonesia bakalan masuk ke arus populer terutama arus mainstream film-film ini tuh butuh berapa tahun lagi atau dalam waktu dekat gitu optimis itu? Maksudnya gue ngelihat kayak contohnya apa yang dilakukan Imaginary gitu. Kayak ngeri-ngeri sedap. Batak, ya tapi itu dalam contoh kasus Batak yang mungkin di era sebelumnya udah ada ya kayak Naga Bonar gitu. Cuman maksudnya film-film kayak ngeri-ngeri sedap yang merayakan ceritanya maksudnya tidak spesifik ngebahas identity tapi memang karakternya identity-nya adalah Batak tapi merayakan itu gitu. Jadi menurut gua treatment yang sama bisa kita lakukan ke banyak sekali identity yang ada di Indonesia. Tidak melulu kan harus Jawa gitu. Tidak melulu juga nanti kalau misalnya sekarang tidak melulu harus Batak. Ada banyak identity lain yang di Makassar melakukan itu dan works kan di market lokal Makassar gitu. Kayak apa Van judulnya Van? Uang Panai yang paling laku ya, Uang Panai. Dan banyak film lain gitu yang jadi apa? Atira. Atira ya maksudnya semacam Papua waktu itu melakukan itu gitu. Kayak ada Orpa juga gitu kan. Dan jadi kayak sebanyak ada gelombangnya harus di-push dan biar Indonesia kan luas ya, kayak dari Sabang sampai Merauke. Semoga makin banyak gitu sih. Belum dari Kalimantan, belum dari Sumatera, belum dari mana. Kayak sebenarnya banyak banget cerita gitu yang mewakili banyak ethnicity di Indonesia itu ya. Berarti PR-nya di pemegang-pemegang modal ini ya untuk percaya bahwa sebenarnya argumentasi ntar film lu nggak laku karena terlalu niche. Itu sebenarnya udah terpatahkan semenjak cek toko sebelah gitu harusnya. Iya sih, dan penonton juga sih, balik lagi kan kalau penontonnya lebih terbuka sama film-film lain akhirnya mereka ini berani gitu kan membuat film atau ngasih kesempatan ke film-film yang sebelumnya mungkin gak dapat kesempatan gitu. Tapi sekarang penonton juga semakin terbuka sih dengan adanya OTT, Netflix dan lain-lain kan mereka filmnya beragam banget yang mereka tonton ya.
Jadi mungkin itu jadi kayak ini sih, akhirnya pun nanti pas film-film Indo mereka lebih terbuka gitu sama film-film lainnya. Gak cuma yang itu aja ya. Oke, dan pendekatan Ernest dengan membuat itu menjadi sangat-sangat universal itu juga. Iya, makanya menurut gue perlu banget memang film-film kayak Ernest yang bikin Cek Toko Sebelah itu penting banget. Cuman kita juga perlu film-film suara arus samping nih, bukan dengan arus utama buat menyuarakan itu juga gitu. Menurut gue kalau ini kita jalan barengan, suara itu akan makin banyak dan makin makanya ya itu alasan kenapa kita membawa ya project. Ada beberapa, gue tahu sih ada beberapa teman-teman yang punya project tentang Chinese Indonesian. Kita punya First Breath After Coma. Ada beberapa film lain. Giovanni Rustanto punya A Ballad of Long Hair tentang Chinese Indonesian juga gitu. Ada juga Monica Teja punya Dear Family. Rain kemarin yang film projectnya menang di Singapura punya tentang The Burning Land. Burning Land judulnya kalau nggak salah. Jadi tentang itu juga gitu. Jadi itu kan bukan arus utama nih. Nah itu penting. Arus utamanya juga film-film kayak Ernest juga penting gitu. Untuk mengedukasi orang-orang gitu kan. Oke, menarik. Nah terakhir lanjut nih Kak Jason. Iya nih 3 film. Sebagai mungkin cepat aja biar nggak waktunya udah ini kan. Tapi Babi Buta kebetulan udah dibahas tadi dan gue udah sempat. Babi Buta tuh belum pernah nonton. Agak sulit sih itu nontonnya di waktu gue juga lupa nonton di mana. Ya itu Babi Buta, terus kedua sebenarnya Gi, cuma gue tahu Gi itu dalam posisi yang tidak membicarakan Chinese Indonesian identity, bukan topik utamanya gitu. Cuman pas maksud film itu penting buat gue karena dirilis di tahun-tahun 2005, jadi kayak sekitar baru berapa tahun dari reformasi gitu, jadi jaraknya masih dekat dan filmnya penting banget buat di momentum itu buat menceritakan salah satu tokoh penting lah di Chinese Indonesian yang waktu itu jadi idola gue gitu. Gue mengidolakan Suhoki kan gara-gara film itu gue mengidolakan Suhoki gitu. Walaupun kalau sekarang mungkin gue bisa mempertanyakan kenapa pemerannya harus Nicholas Saputra gitu. Cuman entah kenapa di waktu itu gue masih SMP, gue ngelihat Suhoki diperankan Nicholas Saputra, ya gue bikin gue jadi ngefans aja gitu. Sosok yang keren, demonstran, aktivis mahasiswa tapi Chinese, melawan situasi politik tahun 65-66 gitu. Jadi mungkin waktu itu juga yang gue membayangkan mungkin pemilihan Nicholas Saputra ya karena itu mungkin karena ya supaya orang juga bisa mengidolakan Gi gitu, dan terbukti gue berhasil di gue waktu itu gitu. Habis itu apalagi ya, terakhir mungkin salah satu film yang kemarin baru gue tonton aja sih, gue inget Funny Only Mas Street, filmnya Mas Bayu Filemon. Nonton gak di Jeff kemarin? Belum nonton ya. Belum. Sebenarnya filmnya tentang film pendek tentang perempuan, anak kecil gitu, umur sekitar 10 tahun, dia anak penjual toko obat gitu di sebuah jalan kecil di Jogja gitu. Nah tiba-tiba ada seorang pencuri malam-malam tuh yang lagi terluka habis digebukin masuk dan minta pertolongan gitu. Nah si anak ini diam-diam menyembuhkan, kayak karena toko obat dia ngasih obat gitulah gitu. Cuma menurut gue yang menarik adalah film ini banyak bermain-main dengan simbol-simbol trauma gitu. Misalnya kayak rolling door. Mungkin bagi sebagian orang rolling door itu bukanlah hal yang itu, tapi sebagai gue sebagai Chinese Indonesia, rolling door itu kayak simbol trauma menurut gue karena kerusuhan, suara rolling door, der, terus dan itu selalu diceritakan ke turun-temurun gitu. Jadi rolling door itu suara rolling door yang digeser, ditarik, itu aja tuh udah buat gue udah teror sendiri gitu. Terus tiba-tiba pagi lo buka pintu, di depan tiba-tiba ada motor yang hangus dibakar, walaupun kejadian udah lewat. Itu sendiri kayak adalah simbol. Gue nonton sebagai Chinese Indonesian ngerasa ke-trigger sebenarnya di beberapa momen gitu. Jadi menurut gue walaupun tidak spesifik kayak ngebahas itu, juga ada simbol-simbol yang menurut gue menarik sangat banget. Dekat buat Chinese Indo kali ya? Iya sangat dekat gitu. Karena tadi yang maksudnya kayak motor dibakar gitu, waktu kerusuhan tuh banyak banget kayak ban dibakar, kendaraan dibakar. Jadi kayak mengingatkan memori itu sih. Mengingatkan kita ya. Iya.
Jadi kalau ngomong banyak banget sih film pendek, apalagi terutama di film pendek ya. Kalau tadi kita ngobrol film panjang tuh, anjir rilisnya ternyata tidak sebanyak itu ya. Tidak sebanyak itu ya. Tapi di film pendek ada banyak ya setiap tahun. Teman-teman mahasiswa selalu menceritakan tentang identiti mereka gitu. Dan eksplorasinya juga sangat-sangat beragam dan menarik-menarik ya film pendek, meskipun mungkin kita juga sama-sama berharap itu juga lebih banyak lagi di format film panjang. Apalagi bioskop gitu ya kayak. Ya, setelah Ernest kita berharap ada film-film Chinese lain gitu yang bisa membuka gerbang gitu bahwa cerita apapun sebenarnya intinya adalah selama itu membicarakan soal manusia dan kemanusiaan itu bisa relate gitu. Oke, meskipun sedikit tadi udah sedikit disinggung, mungkin sebagai closing statement bisa menyampaikan lagi gitu harapannya terhadap industri perfilman Indonesia, terutama terkait dengan film-film Cindo atau sebagai pelaku-pelakunya tuh harapannya ke depannya tuh industri seperti apa gitu harapannya. Oke. Aku dulu kali ya. Pastinya mungkin semakin terbuka sih, semakin terbuka sama berbagai cerita gitu. Ya nggak cuma Chinese Indo, tapi kayak cerita-cerita lain yang sebelumnya tuh sulit gitu buat dapat kesempatan, entah ethnicity lain atau isu-isu lain mungkin. Jadi kayak ya penonton semakin maju pemikirannya, semakin open minded, semakin terbuka sama hal-hal baru gitu. Itu sih harapannya. Jadi kayak semakin banyak juga kesempatan akhirnya buat filmmaker mensuarakan suaranya gitu. Ya menurut gue sama sih kayak kita maksudnya sebagai penonton, kita kan penonton juga ya, kita selalu pengen dikejutkan oleh cerita-cerita yang mungkin belum pernah kita dengar gitu. Dan cerita-cerita yang selama ini ada di arus utama bisa jadi ternyata ada banyak cerita di balik itu semua di seluruh Indonesia yang belum pernah kita dengar dan kita menunggu untuk diceritakan gitu. Jadi mungkin ya teman-teman filmmaker kita mesti kayak konsisten buat berani menceritakan itu semua sih, cerita-cerita yang ada di kita gitu, di sekitar kita gitu. Itu yang paling penting. Oke. Dan yang paling penting tentu kita tunggu film Kak Jason dan Kak Flo ya, First Breath After Coma, yang entah kapan rilisnya, mau spill nggak? Belum tahu sih, doain aja ya. Dan film-film yang tadi kita sebut ya, film Indonesia lain, gue juga berharap itu film, gue udah baca sinopsis semua film-film tersebut dan gue menunggu banget film-film itu, film-film yang penting banget buat diceritain dan film yang harus jadi sih. Jadi dan itu tadi baru 4, gue yakin dan itu adalah filmmaker yang kurang lebih seumuran gue, seangkatan gue gitu, dan gue yakin di bawah kita masih ada banyak suara-suara lain yang akan menceritakan itu gitu, dan harus banget diceritakan. Oke. Menarik sekali ya pembicaraan ini, dan mari kita sama-sama tunggu masa itu tiba. Amin. Oke, makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada mau komen-komen juga, ngasih rekomendasi juga mungkin film Cindo versi kalian juga boleh tulis di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you, bye.